Bincang bareng Personal Growth, ngobrolin kesehatan mental. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan gambaran umum, bukan menjadi dasar diagnosis. Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog klinis atau psikiater berlisensi. Growthmates, sudah pernah nonton film A Beautiful Mind belum? Film ini menceritakan dan menggambarkan dengan cukup apik kisah seorang pengidap skizofrenia yang juga adalah ahli matematika hebat bernama John Nash. Sebuah adegan di awal film menunjukkan salah satu ciri skizofrenia, yaitu halusinasi. Nash meyakini bahwa ia memiliki teman sekamar di kampusnya. Dalam beberapa adegan, tampak ia bercakap-cakap atau berkegiatan bersama temannya, yang pada kenyataannya kamar itu bahkan kamar yang dibuat hanya untuk satu orang. Film ini juga menggambarkan bahwa gejala skizofrenia pertama Nash dimulai di awal usia 20-annya. Kemudian gejala-gejala lain mulai berkembang di awal usia 30-an. Hal ini memang betul. Pada umumnya, gejala skizofrenia awal muncul di fase remaja akhir hingga usia pertengahan 30-an, yang kemudian baru berkembang perlahan secara gradual. Bahkan sebetulnya, pada usia anak-anak belum dapat dilakukan diagnosis apakah seseorang mengalami skizofrenia atau tidak. Hal ini dikarenakan sangat jarang ditemui gejala-gejala skizofrenia yang berkembang sebelum usia remaja akhir. Selain itu, gejala-gejala yang muncul di usia dini bisa disebabkan oleh gangguan lain dan bukan karena skizofrenia. Nah, menjawab mitos 4 dan 5 di awal video tadi, bahwa orang dengan skizofrenia itu pasti nggak bisa kerja dan pasti harus dirawat di rumah sakit selama-lamanya, itu cuma mitos ya Growthmates. Perawatan jangka panjang memang dibutuhkan, meskipun belum tentu mereka harus secara terus-menerus dirawat di rumah sakit. Dibutuhkan perawatan yang tepat, disiplin dalam menjalani sesi-sesi terapi dengan psikolog klinis yang merawat, serta mengkonsumsi obat yang dipantau oleh psikiater. Peran keluarga dan orang terdekat juga sangat penting sehingga orang dengan skizofrenia bisa menjalani hidup secara produktif dan fulfilling. Terus gimana ya cara mengenali kalau diri kita atau orang lain di sekitar kita mengalami skizofrenia? Dalam beberapa kasus, skizofrenia muncul secara tiba-tiba tanpa ada pertanda apapun. Namun, dalam kebanyakan kasus, skizofrenia muncul secara perlahan dan ada penurunan fungsi keseharian yang terjadi secara gradual sebelum terjadi episode psikotik yang parah. Di fase awal skizofrenia ini, seseorang mungkin terlihat tidak punya emosi atau emosinya datar, tidak pernah mengekspresikan rasa senang, sedih, atau perasaan lainnya, serta tidak memiliki motivasi. Ia juga dapat terkesan eksentrik, menutup diri, dan mulai mengisolasi diri. Biasanya, orang ini akan mulai mengabaikan penampilan atau tidak merawat diri, mengabaikan kegiatan sehari-hari, juga hobi atau hal yang ia sukai sebelumnya. Tanda-tanda ini mungkin sulit disadari diri sendiri, namun biasanya orang lain di sekitar kita akan bisa mengenalinya. Setidaknya mereka merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya, namun kerap kali tidak paham apa yang sebetulnya terjadi. Gangguan skizofrenia ini adalah kondisi yang sangat kompleks dan butuh penanganan serius. Jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Penegakan diagnosis hanya dapat dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater berlisensi. Sampai jumpa di video berikutnya Growthmates. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami Personal Growth ID. Bagikan ke teman-teman and let's impact the world.